Menjelang Natal, kota Manado biasanya dipenuhi cahaya, tawa, dan musik sukacita yang menggema dari setiap sudut jalan. Pohon-pohon dihias lampu berwarna-warni, pusat perbelanjaan sibuk dengan orang-orang yang membeli hadiah, dan gereja-gereja mulai menyiapkan ibadah perayaan. Namun di tengah gemerlap itu, ada seseorang yang justru merasa kosong, seorang pemuda bernama Iman. Iman duduk sendirian di tepi jendela kamar, memandangi langit sore yang mulai berubah jingga. Dari luar terdengar suara orang-orang tertawa, anak-anak kecil berlarian sambil membawa hiasan Natal. Tapi entah mengapa, semua itu tidak lagi menimbulkan rasa bahagia di dalam hatinya. Hanya ada keheningan, dan pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya aku cari? Bisiknya lirih pada diri sendiri. Sudah beberapa minggu ini hatinya terasa berat. Ia merasa seperti sedang berjalan jauh, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Iman lahir dan dibesarkan di keluarga yang sangat menjaga tradisi. Ia selalu ikut merayakan Natal, selalu ikut beribadah, dan selalu mengikuti apa yang keluarganya lakukan. Namun semakin dewasa, ada sesuatu yang terasa ganjil. Ada tanda tanya besar yang semakin lama justru semakin jelas. Ia mencoba menutup perasaan itu. Ia berusaha bersikap normal. Tapi hening malam justru memperkuat suara-suara dalam batinnya. Setiap kali ia berdoa dengan cara yang diajarkan sejak kecil, hatinya justru terasa ragu. Bukan karena ia ingin memberontak, tapi karena ada kerinduan untuk memahami Tuhan dengan lebih jujur, lebih dekat, lebih jelas. Suatu hari, setelah pulang kerja, Iman duduk lama di depan rumah. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma laut khas Manado. Namun hati Iman sama sekali tidak tenang. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, namun justru semakin banyak pertanyaan bermunculan. Kenapa aku merasa kosong? Kenapa aku tidak bisa merasakan ketenangan seperti orang lain? Apa aku salah karena mempertanyakan semua ini? Ia takut, sangat takut. Bukan hanya takut kehilangan kepercayaan lama, tapi juga takut melukai orang-orang yang ia sayangi, terutama ibunya, Maria. Maria adalah perempuan yang penuh kasih. Ia membesarkan Iman dengan cinta yang luar biasa, mengajarinya untuk jadi anak baik, sopan, dan menghargai agama. Maria selalu percaya bahwa anaknya akan tetap berada di jalan yang sama seperti keluarga mereka. Karena itu, Iman merasa seolah membawa dosa bila memikirkan hal-hal seperti ini. Namun semakin ia menolak suara hatinya, semakin terasa kuat dorongan untuk mencari kebenaran. Suatu malam, saat rumah sudah sepi dan Maria telah tertidur, Iman duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram menambah suasana hening. Ia membuka kitab yang selama ini ia pegang, ia baca perlahan, mencoba memahami lebih jujur daripada sebelumnya. Tangannya bergetar. Hatinya terasa seperti disayat. Apa selama ini aku hanya mengikuti, tanpa benar-benar memahami? Gumamnya pelan. Malam itu, Iman tidak tidur. Ia menangis tanpa suara. Bukan karena benci pada keyakinan lamanya, tapi karena hatinya terasa sangat lelah menahan pergolakan. Di satu sisi, ia takut kehilangan keluarga dan dunia yang selama ini ia kenal. Di sisi lain, ia merasakan sebuah cahaya kecil muncul di dalam hati, seperti pintu yang perlahan terbuka, mengarah pada jalan baru. Beberapa hari kemudian, saat bekerja, Iman berbincang dengan seorang rekan muslim yang selama ini dikenalnya sebagai orang baik dan sederhana. Percakapan itu tidak langsung tentang agama. Hanya dialog ringan tentang kehidupan dan keyakinan. Namun dari cara temannya berbicara tentang Tuhan, tentang keikhlasan, tentang makna sujud dan ketundukan, hati Iman kembali bergetar. Ia tidak langsung menyatakan apa yang ia rasakan. Ia hanya menyimak, menelan perlahan setiap kata yang diucapkan rekannya itu. Ada ketenangan yang terasa berbeda.
Ada keyakinan yang terasa lebih lurus. Malamnya, Iman kembali merenung, lebih dalam lagi. Dan saat itulah ia mulai menyadari sesuatu. Hatinya telah lama mencari Tuhan yang satu, Tuhan yang benar-benar esa, tanpa sekutu, tanpa perantara. Hatinya mendambakan ketenangan yang nyata, bukan sekadar tradisi yang dirayakan setiap tahun. Namun kesadaran itu tidak membuat hidupnya lebih ringan. Justru sebaliknya, hatinya semakin gelisah. Karena ia sadar, bila ia mengikuti suara hatinya, maka semuanya akan berubah. Ia akan berhadapan dengan keluarganya, dengan ibunya yang sangat ia cintai, dengan lingkungan yang mungkin tidak akan menerima, dengan teman-teman yang mungkin akan menjauh. Malam berikutnya, Iman kembali duduk di tepi jendela kamar. Langit malam penuh bintang. Kota Manado terasa begitu indah, tapi di dalam dadanya terjadi badai yang tidak terlihat. Tuhan, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Pertanyaan itu keluar dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Iman benar-benar berbicara dengan Tuhan dari hati terdalam, tanpa ritual, tanpa formalitas. Hanya dirinya dan Tuhannya. Ia tidak lagi memohon kekayaan, tidak lagi meminta keberhasilan hidup. Yang ia minta hanya satu, petunjuk. Hari demi hari berlalu, kegelisahan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Tetapi ada satu perbedaan. Di balik rasa gelisah itu, mulai muncul ketenangan kecil. Seolah hatinya perlahan dipandu ke arah yang lebih jelas. Ia mulai merasa yakin bahwa pencarian ini bukanlah kesalahan. Ini adalah perjalanan yang harus ia jalani, walaupun berat. Satu pagi, Maria memanggilnya sarapan. Senyum ibunya tetap hangat seperti biasa. Namun Iman, yang biasanya bercanda, kini lebih banyak diam. Maria memperhatikan anaknya dengan tatapan cemas. "Iman, kau baik-baik saja, Nak?" tanya Maria lembut. Iman mengangguk pelan. "Baik, Ma. Hanya sedikit capek." Maria tidak percaya sepenuhnya. Tapi ia memilih diam. Ia hanya memandang wajah anaknya dengan tatapan seorang ibu yang selalu merasa bahwa sesuatu sedang terjadi pada anaknya. Setelah Maria pergi ke dapur, Iman menunduk. Hatinya kembali pedih. Bagaimana nanti bila ibunya tahu? Bagaimana nanti bila ia tidak lagi menjadi seperti yang ibunya harapkan? Namun satu hal yang ia yakini, cinta kepada ibunya tidak akan pernah berubah. Yang berubah hanyalah jalan hidupnya. Malam itu, sebelum tidur, Iman memperhatikan langit sekali lagi. Bukan lagi dengan hati yang bingung, tapi dengan hati yang perlahan menemukan arah. Ia belum membuat keputusan penuh, tapi langkah awal telah dimulai. Ada keinginan kuat untuk mengenal ajaran tentang keesaan Tuhan lebih dalam. Ada rasa ingin tahu yang tidak lagi bisa dibendung. Dan mungkin, itu adalah tanda bahwa hidupnya akan segera berubah. Namun ia belum tahu bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Ia belum tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan berdiri bersama ratusan orang lainnya di depan sebuah masjid besar, dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar, mengucapkan sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Yang ia tahu saat ini hanyalah satu hal. Hatinya telah bergerak. Dan sekali hati bergerak mencari kebenaran, ia tidak akan pernah kembali sama seperti sebelumnya. Dengan napas berat, Iman memejamkan mata. Di luar, lampu-lampu Natal semakin terang. Namun di dalam hatinya, cahaya yang berbeda mulai menyala pelan, hangat, dan penuh harapan. Perjalanan itu baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya setelah kegelisahan panjang itu terasa seperti perjalanan batin yang tak terlihat oleh siapapun, kecuali diri Iman sendiri. Wajahnya tetap terlihat biasa di hadapan orang lain, namun di dalam dadanya ada pertempuran antara rasa takut, harapan, dan keinginan untuk menemukan kebenaran. Ia tidak lagi bisa mengabaikan suara hati yang terus berbisik pelan namun tegas, bahwa ia harus mencari jawaban yang sesungguhnya. Suatu siang, setelah bekerja, Iman duduk di sebuah sudut warung kecil dekat pelabuhan. Angin berhembus pelan, membawa aroma laut yang khas.
Di depannya duduk seorang teman kerja yang selama ini ia kenal sebagai pribadi yang tenang, sopan, dan penuh hormat. Seorang muslim yang sederhana tetapi selalu tampak memiliki ketenangan yang sulit dijelaskan. Tanpa niat awal membicarakan hal besar, percakapan mereka dimulai dari topik biasa, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Namun pelan-pelan, suasana berubah lebih serius. Temannya itu mulai bercerita tentang kehidupannya sebagai seorang muslim, tentang rasa tenang saat bersujud, tentang kedamaian saat mengucapkan nama Allah, tentang keyakinan akan Tuhan yang satu tanpa sekutu. Iman mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak memotong pembicaraan. Ia hanya terdiam, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut sahabatnya itu. Ada sesuatu yang berbeda. Setiap kalimat yang terdengar sederhana justru terasa menyentuh sesuatu yang paling dalam di dalam dirinya. "Aku percaya," kata temannya lembut, "bahwa Tuhan itu satu. Tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Tidak mungkin Tuhan membutuhkan tubuh atau bentuk makhluk. Kami percaya pada Nabi Isa, tapi sebagai Nabi, bukan Tuhan. Ia manusia mulia, utusan Allah, yang membawa kebenaran tentang ketauhidan." Kalimat itu membuat jantung Iman berdegup lebih cepat. Ia terdiam lama, menelan kata-kata itu perlahan. Bukan karena ingin membantah, tapi karena apa yang barusan ia dengar terasa sangat cocok dengan apa yang selama ini bergejolak dalam hatinya. Ia tidak langsung menjawab. Ia tidak langsung menyatakan apapun. Ia hanya mengangguk pelan. Temannya lalu melihat Iman dengan tatapan penuh pengertian dan berkata, "Kalau suatu hari kau ingin bertanya, atau ingin mengenal lebih dalam, aku bisa mengenalkanmu dengan seseorang. Namanya Ustaz Rahman. Dia orang baik, lembut, dan tidak pernah memaksa siapapun. Banyak orang datang padanya hanya untuk belajar, bukan untuk langsung masuk Islam. Kau bisa datang sebagai pencari, bukan sebagai orang yang harus segera memutuskan sesuatu." Nama itu melekat di hati Iman, Ustaz Rahman. Iman pulang sore itu dengan pikiran yang semakin penuh. Langkahnya terasa berat, namun di balik berat itu ada sedikit rasa lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam kebingungannya. Ada orang yang bisa ia tanyai. Ada tempat untuk mencari jawaban. Ada jalan yang mulai terlihat jelas di depan matanya, meski masih diselubungi kabut ketakutan. Beberapa hari kemudian, dengan hati berdebar, Iman memberanikan diri mendatangi masjid tempat Ustaz Rahman mengajar. Masjid itu tidak semegah rumah ibadah besar di pusat kota, namun suasananya terasa menenangkan. Halamannya bersih, suara angin yang melewati pepohonan membuat hati terasa damai. Iman berdiri lama di depan gerbang, menatap ke dalam dengan napas sedikit gemetar. Apa aku benar-benar siap? Pertanyaan itu muncul lagi. Namun sebelum rasa takutnya menguasai diri, temannya muncul dan menepuk bahunya dengan senyum hangat. "Tenang saja. Tidak ada yang akan memaksamu. Kau hanya datang untuk belajar. Allah melihat hatimu, bukan seberapa cepat kau memutuskan." Mereka berjalan masuk. Di dalam masjid itu, Iman melihat beberapa orang duduk melingkar, sebagian membaca Al-Quran, sebagian lagi hanya duduk dengan wajah tenang. Suasana itu berbeda. Tidak ada suara gaduh. Tidak ada suasana tegang. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Lalu seorang lelaki parubaya dengan wajah teduh dan senyum lembut menghampirinya. Itulah Ustaz Rahman. Tatapannya penuh kasih. Tidak menghakimi, tidak menakutkan. Seakan-akan ia sudah memahami apa yang ada di dalam hati Iman. Bahkan sebelum Iman membuka mulut. "Silakan duduk, Nak," ucapnya pelan. "Aku senang melihat orang yang datang dengan hati ingin mencari." Iman menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya ia menceritakan apa yang selama ini ia pendam sendiri. Kegelisahannya, pertanyaannya, rasa takut kehilangan keluarganya, dan kebingungannya tentang siapa sebenarnya Yesus yang selama ini ia hormati. Ustaz Rahman mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Wajahnya tetap lembut, seolah ia memberi ruang bagi setiap luka di hati Iman untuk keluar tanpa tekanan. Setelah Iman selesai berbicara, Ustaz Rahman tersenyum dan berkata, "Nak,
Hidayah itu tidak selalu datang dalam bentuk cahaya besar yang langsung membuat seseorang yakin. Kadang ia datang sebagai kegelisahan. Kadang ia datang sebagai rasa tidak nyaman pada sesuatu yang dulu terasa biasa. Itulah cara Allah mengetuk hati. Iman menunduk. Air matanya hampir jatuh. Kami, umat Islam, lanjut Ustaz Rahman pelan, mencintai Nabi Isa. Sangat mencintainya. Tapi kami mencintainya dengan cara yang diajarkan para nabi. Sebagai manusia mulia, nabi pilihan, bukan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak mungkin menyerupai makhluk. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kata-kata itu terasa seperti mengisi ruang hampa di hati Iman. Bukan karena ia baru mendengarnya, tapi karena untuk pertama kalinya ia mendengarnya dengan hati yang benar-benar terbuka. Ustaz Rahman tidak memaksa. Ia tidak menekankan apapun. Ia hanya memberi penjelasan dengan tenang. Ia membacakan beberapa ayat Al-Quran, menjelaskan tentang tauhid, tentang kedudukan Nabi Isa, tentang keindahan Islam yang mengajarkan ketundukan total hanya kepada Allah. Semakin lama Iman mendengar, semakin terasa air hangat mengalir di matanya. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya terasa sesak, namun bukan lagi karena beban, melainkan karena keharuan yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Rasanya seperti pulang. Bisik Iman hampir tidak terdengar. Ustaz Rahman tersenyum. Karena ruhmu mengenali kebenaran. Hati manusia, nak, diciptakan untuk mengenal Tuhannya. Kalau kau merasa tenang di sini, itu bukan karena kami. Itu bukan karena masjid. Itu karena Allah sedang menyentuh hatimu. Iman menangis diam-diam. Ia merasa kecil. Ia merasa rapuh. Namun di balik semua itu, ia merasakan sebuah kekuatan baru tumbuh dalam dirinya. Setelah beberapa waktu berbincang, Ustaz Rahman berkata lembut, "Kau tidak harus memutuskan apapun hari ini. Islam tidak butuh paksaan. Yang Allah inginkan hanya keikhlasan. Datanglah kapanpun kau ingin bertanya. Jika suatu hari kau merasa yakin, pintu ini akan selalu terbuka." Hari itu Iman pulang dengan hati berbeda. Ia masih takut. Ia masih belum tahu bagaimana menghadapi keluarganya. Tapi satu hal kini lebih jelas daripada sebelumnya. Hatinya telah menemukan arah. Di perjalanan pulang, ia berjalan perlahan sambil menatap langit. Tidak ada suara pesta. Tidak ada lampu yang mencolok. Hanya langit biru sederhana, namun terasa jauh lebih bermakna. Malam itu, untuk pertama kalinya Iman meneteskan air mata bukan karena kebingungan, melainkan karena rasa syukur. Ia merasa Allah benar-benar memperhatikan dirinya. Ia merasa tidak lagi sendirian. Sejak hari itu, Iman beberapa kali datang lagi ke masjid. Ia berbicara, bertanya, belajar pelan-pelan tentang Islam, tentang iman, tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Isa, dan tentang arti ketundukan kepada Allah. Setiap kali ia pulang, hatinya selalu terasa lebih ringan. Ketenangan itu tumbuh sedikit demi sedikit, menggantikan kegelisahan yang dulu begitu menyiksa. Dan tanpa ia sadari, langkahnya semakin mendekat pada kebenaran yang selama ini ia cari. Ia tidak tahu bahwa di depan sana menunggu perjalanan besar. Perjalanan yang akan mempertemukannya dengan ratusan orang lain yang merasakan hal serupa. Ia belum tahu bahwa suatu hari ia akan berdiri di depan masjid besar, menahan tangis, siap mengucapkan kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Namun satu hal sudah pasti, hatinya kini tidak lagi buta. Ia telah menemukan cahaya yang selama ini dicarinya. Dan perjalanan menuju kebenaran sudah benar-benar dimulai. Hari-hari setelah Iman mulai belajar bersama Ustaz Rahman terasa berbeda. Ada ketenangan yang perlahan tumbuh di hatinya. Meski belum sepenuhnya menghapus rasa takut, ia mendalami pelan-pelan, tidak tergesa, dan tidak memberitahu siapapun. Namun dalam diam itu, ada seseorang yang mulai merasakan perubahan. Ibunya, Maria. Maria bukan ibu yang keras. Ia lembut, penyayang, dan selalu memperhatikan setiap gerak anaknya. Bahkan perubahan kecil pun tak pernah luput dari mata seorang ibu.
Dan belakangan ini, ia melihat Iman lebih banyak diam, lebih sering merenung, dan kadang pulang dengan wajah yang terlihat berbeda. Ada ketenangan, tetapi juga ada sesuatu yang Maria tidak bisa jelaskan. Seperti ada jarak yang perlahan terbentuk, bukan karena kebencian, melainkan karena rahasia. Suatu sore, Maria duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Ia melirik ke arah pintu setiap kali terdengar suara langkah. Saat akhirnya Iman pulang, Maria tersenyum seperti biasa. "Kau pulang, Nak? Sudah makan?" tanyanya lembut. Iman tersenyum kecil. "Sudah, Ma." Namun Maria tahu senyum itu tidak selebar biasanya. Setelah beberapa saat, Maria menarik napas dan memberanikan diri bertanya, "Belakangan ini, Mama lihat kau sering melamun. Ada sesuatu yang kau sembunyikan? Apa kau ada masalah di pekerjaan? Atau ada yang menyakitimu?" Iman terdiam. Pertanyaan itu seperti menyentuh luka yang selama ini ia simpan sendiri. Ia menunduk, tidak sanggup menatap wajah ibunya. "Tidak, Ma. Iman baik-baik saja," jawabnya singkat. Maria tersenyum, tapi hatinya justru semakin berat. Naluri seorang ibu mengatakan bahwa anaknya tidak benar-benar baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Maria akhirnya tahu. Ia mendengar dari tetangga bahwa Iman sering terlihat datang ke masjid. Kabar itu tidak langsung membuatnya marah, tapi jantungnya seketika terasa jatuh. Seolah seluruh dunia berhenti sesaat. Tangannya bergetar, pandangannya kabur. Bukan karena benci pada Islam, tetapi karena ketakutan kehilangan anaknya dari pelukan keyakinan yang selama ini ia pegang. Malam itu, saat Iman pulang, rumah terasa berbeda. Suasana yang biasanya hangat kini berubah menjadi hening yang menekan. Maria duduk di sofa, menunggu dengan wajah yang sulit dibaca. Iman masuk dengan langkah perlahan, dan begitu melihat ibunya, ia tahu, saat itu akhirnya datang. "Iman," suara Maria terdengar pelan namun berat. "Mama ingin bicara." Iman berdiri kaku. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia sudah lama membayangkan momen ini, dan selalu berharap bisa menghindarinya. Namun tidak ada lagi jalan untuk mundur. "Duduklah," kata Maria lagi. Iman duduk di hadapan ibunya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya ada suara detak jam dinding yang terasa semakin keras. "Apa yang Mama dengar benar?" tanya Maria akhirnya, dengan suara bergetar. "Kau sering ke masjid? Kau sedang mempelajari Islam?" Pertanyaan itu meluncur seperti pisau yang menusuk langsung ke hati Iman. Ia menghela napas panjang. Tidak ada gunanya lagi berbohong. Ibunya berhak tahu. Ibunya berhak mendengar langsung dari mulutnya. "Iya, Ma," jawabnya pelan. Iman memang sering ke masjid. Iman sedang belajar tentang Islam. Suasana seketika pecah. Maria menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Tubuhnya bergetar. Hatinya terasa robek. Selama ini ia membesarkan Iman dalam keyakinan yang ia yakini sebagai jalan keselamatan. Ia menaruh harapan besar. Ia membayangkan Iman akan tetap berada dalam pelukan Iman yang sama seperti dirinya. Tapi kini, semuanya seolah runtuh. "Kenapa, Nak? Apa yang kurang dari Mama? Apa yang kurang dari keyakinan kita?" Tangis Maria pecah. "Kau tidak bahagia selama ini? Kau tidak bahagia hidup bersama Mama?" Iman ikut bergetar. Air matanya menetes. Ini adalah hal yang paling ia takutkan. Melihat ibunya menangis karena dirinya. "Ma, bukan itu," katanya dengan suara parau. "Ini bukan tentang kebahagiaan lahir. Ini tentang hati Iman, tentang keyakinan, tentang sesuatu yang Iman rasakan sebagai kebenaran." Iman sudah lama gelisah. Iman tidak ingin berbohong lagi pada diri sendiri. Maria menggeleng kuat-kuat. "Tidak, kau hanya bingung. Kau hanya sedang goyah. Kembali. Nak, jangan pergi terlalu jauh.
Jangan tinggalkan agama kita. Mama tidak akan kuat kalau kau benar-benar pergi dari iman kita." Tangisan itu semakin keras. Iman merasa dadanya sesak. Ia ingin memeluk ibunya, namun tangannya seperti terikat rasa bersalah. Ia memberanikan diri mendekat, menggenggam tangan ibunya yang dingin karena cemas. Iman tidak pernah berniat melawan Mama. Iman tidak pernah berniat menyakiti Mama. Iman masih anak Mama. Iman masih mencintai Mama lebih dari apapun. Tapi soal iman, hati Iman telah menemukan sesuatu yang tidak bisa Iman abaikan. Iman. Maria memotong dengan suara keras. Kau bahkan menyebutnya dengan kata menemukan. Apa artinya semua ajaran yang kau terima sejak kecil? Apa artinya doa-doa yang kita panjatkan bersama dulu? Apa artinya tahun-tahun kita beribadah bersama? Ucapannya membuat Iman terdiam lama. Tangannya meremas lututnya sendiri. Air matanya jatuh semakin deras. Artinya, semua itu adalah bagian dari perjalanan iman. Bukan kesalahan, bukan kebencian, tapi perjalanan yang membawa iman pada pertanyaan, dan sekarang membawa iman pada keyakinan yang berbeda. Maria memalingkan wajah. Ia merasa seolah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bukan hanya anak, tetapi juga harapan yang selama ini ia peluk erat. Malam itu penuh air mata, penuh kata-kata yang mengguncang, penuh ketakutan kehilangan. Maria sempat berkata bahwa ia tidak siap menerima keputusan itu. Ia takut tetangga akan membicarakan. Ia takut keluarga besar marah. Ia takut dianggap gagal sebagai ibu. Namun di balik rasa takut itu, sebenarnya yang paling menyakiti Maria adalah ketakutan paling dalam seorang ibu, ketakutan kehilangan hati anaknya. Iman pun tidak kalah hancur. Meski kini hatinya telah menemukan arah, itu tidak membuat perjalanan ini menjadi mudah. Justru pada titik inilah ia merasakan betapa beratnya memilih jalan yang ia yakini benar. Jalan yang bukan hanya menyangkut dirinya, tetapi juga melukai orang yang paling ia cintai. Di tengah tangisan itu, Iman berkata lirih, beri Iman waktu. Iman tidak meminta Mama menerima sekarang. Iman hanya meminta Mama percaya. Iman tidak akan pernah membenci Mama. Iman tidak akan pernah meninggalkan Mama. Iman hanya ingin mengikuti apa yang hati Iman yakini sebagai kebenaran. Maria tidak menjawab. Ia hanya menangis. Dan tangisan itu sudah cukup membuat hati Iman kembali robek berkeping-keping. Malam itu, mereka tidur dengan hati yang sama-sama luka. Tidak ada yang benar-benar tenang. Tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah cinta yang sedang diuji, dan keyakinan yang sedang dipertaruhkan. Namun meski penuh air mata, ada satu hal yang tetap bertahan. Ikatan ibu dan anak itu tidak putus. Maria memang terluka. Ia belum bisa menerima. Tapi ia tidak mengusir Iman. Ia tidak memaki. Ia hanya menangis. Karena ia terlalu menyayangi anaknya. Dan Iman, meski langkahnya semakin mantap menuju Islam, tetap membawa satu doa dalam hatinya, agar Allah menjaga ibunya, melembutkan hatinya, dan tidak membiarkan air mata ibunya sia-sia. Di titik ini, perjalanan mereka baru saja memasuki fase paling berat. Luka telah terbuka, namun di balik luka itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu. Entah itu penerimaan, keikhlasan, atau keajaiban, yang kelak akan membuat semua tangisan ini memiliki makna. Dan Iman tahu, meskipun hatinya telah memilih jalan yang baru, ia tidak pernah sendirian. Ada Allah, ada ustaz yang membimbing, ada teman yang mendukung. Namun di atas semua itu, ada cinta ibunya yang ia yakini suatu hari nanti akan menemukan jalan menuju kedamaian. Perjalanan ini belum selesai. Luka baru saja dimulai. Namun di balik kepedihan itu, cahaya tetap menyala. Hari itu langit Manado tampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya hati Iman. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma hujan yang tertahan di langit. Di dalam rumah sederhana mereka, suasana tak lagi hangat seperti dulu.
Sejak Iman mengungkapkan keinginannya untuk bersyahadat, ada tembok tak terlihat yang berdiri antara dirinya dan ibunya, Maria. Maria duduk di ruang tamu, kedua tangannya saling menggenggam resah. Matanya memerah, bukan karena amarah, melainkan karena cinta seorang ibu yang diliputi ketakutan. Ketika Iman mendekat, wanita itu menarik napas panjang. "Iman," suaranya bergetar. "Mama masih berharap semua ini cuma kebingungan sementara. Kau masih anak Mama. Mama takut kehilangan kamu." Iman menunduk. Setiap kata ibunya terasa seperti beban bertonton. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang sudah terlalu kuat untuk dipadamkan. Ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Keyakinan itu terlalu nyata untuk diabaikan. "Mama tidak akan kehilangan Iman," katanya pelan. "Iman tetap anak Mama. Iman tetap akan hormati Mama. Sayang Mama. Tapi hati ini sudah menemukan rumahnya." Air mata Maria jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena benci pada anaknya, bukan pula karena dendam pada keyakinan yang dipilihnya, melainkan karena ketakutan. Takut anaknya disakiti, takut dikucilkan keluarga, takut dijauhi tetangga, dan takut jika dunia tiba-tiba berubah menjadi asing bagi anak yang ia besarkan dengan penuh kasih. "Kenapa harus ini, Men?" tanya Maria lirih. "Kenapa harus jalan yang membuatmu jauh dari Mama?" Iman mendekat, memeluk ibunya dengan erat. Ia ingin ibunya tahu bahwa keyakinan tidak akan pernah memutus kasih sayang seorang anak pada ibunya. Justru ia merasa, hidayah membuatnya semakin memahami makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tetap lembut, sopan, dan penuh hormat. Di sisi lain, pertempuran batin tidak hanya terjadi di rumah. Rafael, sahabat sejak kecilnya, masih menyimpan kebingungan sendiri. Beberapa hari terakhir, Rafael mulai diam. Tidak lagi banyak berdebat seperti sebelumnya. Namun diamnya bukan tanda menerima, melainkan tanda bahwa hatinya sendiri sedang bertanya. Suatu sore, Rafael mengajak Iman bertemu di tepi pantai. Ombak berkejaran pelan, sementara langit mulai memerah. Mereka duduk berdampingan, seperti biasa, namun kali ini tanpa canda. "Jadi kau benar-benar akan lanjutkan itu?" tanya Rafael tanpa memandang Iman. Iman menatap laut. "Iya, Raf. Ini bukan sekadar keputusan. Ini perjalanan hati." Rafael tersenyum hambar. "Kau tahu tidak, aku sebenarnya bukan marah. Aku cuma takut. Kita tumbuh bersama, sekolah bersama, tertawa, bercanda. Kau seperti saudaraku sendiri. Aku hanya takut suatu hari nanti kau akan berubah dan kita tidak lagi seperti dulu." Iman menoleh, menepuk bahu sahabatnya itu. "Raf, keyakinan mungkin beda, tapi persahabatan kita tidak pernah ada niat untuk berubah. Selama kau tetap jadi sahabatku, aku akan tetap jadi sahabatmu." Rafael mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia melihat keteguhan yang tak disertai kesombongan. Sebaliknya, ia melihat sahabatnya yang tetap rendah hati, lembut, dan tulus. Beberapa hari kemudian, Iman kembali mendatangi masjid. Ia merasa semakin dekat dengan hari itu, hari di mana ratusan calon mualaf akan berkumpul. Tapi di balik semangat itu, ada kegundahan yang masih menempel, restu ibunya yang belum juga ia dapatkan. Di sudut masjid, Ustaz Rahman melihat wajah Iman yang tampak lelah. Beliau mendekat, duduk di sampingnya. "Wajahmu seperti orang yang membawa beban besar," kata Ustaz Rahman dengan senyum lembut. Iman tertawa tipis. "Mungkin benar, Ustaz. Ini tentang ibumu, bukan?" tebak Ustaz. Iman mengangguk. Iman takut mengecewakan Mama. Iman takut dianggap durhaka. Tapi di sisi lain, Iman tidak bisa membohongi hati ini. Ustaz Rahman menatapnya penuh kasih. "Anakku, jalan menuju hidayah memang jarang mulus. Selalu ada ujian. Tapi ingat, Islam tidak pernah mengajarkan membenci orang tua. Justru Islam memuliakan ibu di atas segalanya.
Jika nanti kamu bersyahadat, itu bukan berarti cinta kepada ibumu berkurang. Justru harus semakin besar. Kata-kata itu menenangkan hati Iman. Ia merasa seperti mendapat kekuatan baru. Ia sadar, perjalanan ini bukanlah pertarungan antara agama dan keluarga. Ini adalah perjalanan menemukan kebenaran tanpa meninggalkan cinta. Hari berganti hari. Suasana rumah perlahan mulai tak setegang sebelumnya. Maria mulai lebih banyak diam. Bukan karena menyerah, tapi karena mulai mencoba memahami. Setiap malam ia melihat Iman duduk dengan tenang, membaca dan merenung. Tidak ada perubahan sikap menjadi kasar. Tidak ada jarak yang melebar. Justru Iman terlihat semakin lembut, semakin sopan, semakin perhatian. Suatu malam, Maria memanggilnya. "Iman," katanya pelan. "Mama cuma ingin bertanya satu hal. Kamu bahagia?" Pertanyaan itu sederhana, tapi mengguncang hati Iman. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bahagia, Ma," jawabnya jujur. Untuk pertama kalinya, Iman benar-benar merasa damai. Maria menutup matanya sejenak. Ia tahu, tidak ada cinta yang lebih menyiksa daripada cinta yang harus belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Namun ia juga tahu, mencintai anak berarti membiarkannya memilih jalan yang membuatnya dekat dengan kebaikan. "Apapun keputusanmu," kata Maria akhirnya, "Mama tidak akan berhenti mencintaimu. Mama mungkin butuh waktu, tapi Mama tidak akan membencimu." Ucapan itu terasa seperti pelukan paling hangat bagi hati Iman. Dadanya sesak. Matanya berkaca-kaca. Ia hampir tak bisa menahan air mata. "Terima kasih, Mama." Di luar sana, Rafael pun mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat keputusan Iman sebagai ancaman. Ia mulai melihatnya sebagai perjalanan spiritual seorang sahabat yang ia cintai. Suatu hari, ia kembali menemui Iman. "Iman," katanya, "kalau nanti hari itu tiba, aku mungkin tidak bisa masuk ke dalam masjid. Tapi, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin ada di luar. Aku ingin tetap berada di dekatmu, walaupun hanya dari kejauhan." Kalimat sederhana itu membuat hati Iman hangat. Ia tidak pernah meminta Rafael menerima keyakinannya. Yang ia harapkan hanyalah tidak kehilangan persahabatan yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Di masjid, Ustaz Rahman melihat aura ketenangan yang mulai tumbuh di mata Iman. Jalan itu memang tidak mudah, tetapi perlahan-lahan, Tuhan membuka pintu-pintu kemudahan satu persatu. Iman belajar bahwa keimanan bukan hanya tentang keyakinan kepada Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia, terutama mereka yang paling ia cintai. Setiap malam menjelang tidur, Iman menatap langit-langit kamarnya sambil membisikkan doa dalam hati. Ia memohon agar ibunya diberi ketenangan, agar sahabatnya diberi pengertian, dan agar hatinya tetap teguh namun lembut. Hari itu, Manado terasa berbeda. Bukan karena cuaca atau hiruk-pikuk kota, tetapi karena suasana hati Iman yang semakin tenang meski ia tahu ujian di depan masih panjang. Sementara itu, jarak menuju hari besar bersyahadat semakin dekat. 5 hari menjelang Natal, ratusan calon mualaf mulai berdatangan ke masjid setiap hari. Mereka belajar, berdiskusi, merenung, dan saling menguatkan. Namun bagi Iman, perjuangan terbesar masih berkutat pada satu hal, restu ibunya, Maria. Di rumah, suasana memang sedikit mencair dibanding sebelumnya. Maria tidak lagi sering menangis, namun di matanya masih tampak ada kekhawatiran yang berat. Ia sering termenung seorang diri, memandangi foto Iman kecil di dinding. Anak yang dulu ia gendong dengan penuh cinta, kini berdiri sebagai lelaki dewasa yang memilih jalan berbeda. Bukan karena membenci, bukan karena membangkang, justru karena mencari kebenaran yang begitu kuat mengetuk hatinya. Suatu sore, ketika Iman pulang dari masjid, ia melihat ibunya duduk di teras. Tatapannya kosong, seolah pikirannya mengembara jauh. Iman mendekat perlahan. "Mama." "Iman pulang," ucapnya lembut. Maria menoleh, tersenyum tipis.
Mama lihat. Sekarang kamu sering sekali ke masjid. Kamu semakin yakin. Ya. Iman menarik napas panjang. Iya. Ma. Bukan hanya yakin, tapi Iman merasa damai. Rasanya seperti Tuhan benar-benar menuntun ke sini. Maria terdiam. Hatinya kembali terasa sesak. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Ia ingin menahan, tapi tak sanggup. Yang ia rasakan hanya cinta yang begitu besar, namun bercampur takut kehilangan. Kamu tahu, Men, kata Maria lirih. Mama sudah membesarkan kamu dengan keyakinan yang Mama pegang sejak dulu. Mama ingin kamu bahagia, tapi Mama juga takut. Bagaimana nanti keluarga besar? Bagaimana orang-orang di sekitar? Bagaimana hidupmu setelah ini? Mama tidak ingin kamu disakiti. Iman mendekat dan memegang tangan ibunya. Iman janji, apapun yang terjadi, Mama tidak akan pernah sendirian. Iman tetap menjaga Mama. Kalaupun ada rintangan, Iman percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kata-kata itu membuat hati Maria sedikit menghangat. Bukan karena ia sudah menerima, tetapi karena ia melihat keteguhan sekaligus kelembutan di dalam diri anaknya. Ia melihat bukan pemberontakan, melainkan kedewasaan. Di masjid, Ustaz Rahman semakin sering berbincang dengan Iman. Ia tahu, perjuangan batin pemuda itu lebih berat daripada yang terlihat. Suatu malam setelah kajian, masjid terasa tenang. Lampu-lampu remang menyinari halaman, sementara suara angin malam berdesir lembut. Iman, panggil Ustaz Rahman. Kemarilah sebentar. Iman duduk di dekatnya. Kau tahu, Nak, ucap Ustaz Rahman pelan, Allah tidak hanya melihat seseorang dari keimanannya saja, tapi juga dari akhlaknya. Cara kau menjaga ibumu, cara kau tetap menghormatinya, itu pun bagian dari keimanan. Iman menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ustaz, Iman takut. Bukan takut pada keyakinan ini, tapi takut menyakiti Mama. Ustaz Rahman tersenyum. Rasa takut itu justru tanda bahwa hatimu masih hidup. Pegang itu. Jangan pernah biarkan Iman memutus cinta, tapi biarkan Iman memperindah cinta itu. Kata-kata itu menembus hati Iman seperti air jernih yang mengalir menenangkan jiwa. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang membuktikan siapa yang benar dan salah, melainkan tentang bagaimana tetap menjadi anak yang penuh kasih, meski berjalan di jalan yang berbeda. Sementara itu, Rafael juga mulai mengalami pergulatan batin yang berbeda. Ia yang dulu keras menolak kini tidak lagi sekeras dulu. Ia melihat perubahan Iman, bukan menjadi sombong atau merasa paling benar, justru semakin lembut dan bijak. Dan perubahan itu menyentuh hatinya. Suatu hari, Rafael mendatangi rumah Iman. Maria yang membukakan pintu sedikit terkejut, namun tetap tersenyum hangat karena Rafael sudah dianggap seperti anak sendiri. Rafael, ucap Maria lembut. Masuk, Nak. Rafael duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian, Iman muncul. Raf, tumben datang tiba-tiba, kata Iman tersenyum. Rafael menarik napas panjang. Aku datang karena aku ingin bicara. Bukan lagi untuk berdebat, tapi untuk jujur. Mereka pun duduk berdua di teras rumah. Angin sore berhembus pelan, seolah ikut menyaksikan percakapan penting itu. Iman, kata Rafael, selama ini aku selalu menolak keputusanmu. Aku takut kehilangan sahabat. Aku takut kamu berubah. Aku takut segalanya tidak lagi sama. Tapi semakin aku melihatmu, semakin aku sadar, kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu tidak membenci siapapun. Kamu justru semakin bijak. Iman tersenyum. Raf, aku tidak pernah ingin memaksamu mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tetap sahabatmu. Rafael menatapnya dalam-dalam. Aku mungkin masih belum sepenuhnya paham, tapi satu hal yang aku tahu, aku bangga padamu. Karena kamu berani memilih sesuatu bukan berdasarkan emosi, tapi karena keyakinan yang kamu cari dengan sungguh-sungguh. Kata-kata itu terasa seperti pelukan bagi hati Iman. Ia tak menyangka,
Sedikit demi sedikit, Tuhan melunakkan hati orang-orang yang ia cintai. Bahkan Maria sendiri mulai melihat keajaiban kecil. Ia melihat Iman semakin sering membantu pekerjaan rumah, semakin lembut bicara, semakin menghargai setiap nasihatnya. Hatinya mulai bertanya, jika agama yang ia pilih membuatnya jadi anak yang lebih baik, apakah aku harus terus membencinya? Pada suatu malam yang tenang, Maria diam-diam menangis di kamarnya. Bukan karena sedih semata, tapi karena ia sedang belajar berdamai dengan kenyataan. Ia berdoa dengan cara yang ia pahami, memohon agar Tuhan membimbing anaknya, apapun jalan yang ia pilih. Esok harinya, sebelum Iman berangkat ke masjid, Maria memanggilnya. "Iman," katanya pelan namun tegas. "Mama ingin bicara." Iman mendekat dengan hati berdebar. "Mama masih belum siap sepenuhnya menerima keputusanmu," Maria berkata jujur. "Tapi Mama tidak akan menghalangimu lagi. Mama lihat kamu bahagia. Mama lihat kamu lebih tenang. Dan selama kamu tidak lupa siapa yang melahirkanmu, membesarkanmu, dan mencintaimu, Mama akan belajar menerima pelan-pelan." Air mata Iman menetes begitu saja. Kalimat itu adalah keajaiban. Restu penuh memang belum datang, tapi pintu hati ibunya sudah mulai terbuka. Dan itu lebih dari cukup. "Terima kasih, Mama," ucapnya terbata. Iman janji tidak akan pernah tinggalkan Mama. Hari itu, langkah Iman menuju masjid terasa jauh lebih ringan. Senyumnya lebih lapang, hatinya lebih terang. Di masjid, ratusan calon mualaf berkumpul, dan Iman berdiri di tengah mereka dengan hati yang hampir sempurna siap. Ia melihat wajah-wajah yang penuh harap, air mata kebahagiaan, dan getar keyakinan yang tidak bisa lagi dihentikan. Ustaz Rahman berdiri di depan jamaah, tersenyum haru melihat pemuda itu. "Iman," katanya setelah kajian, "Allah sedang menyiapkan kisah indah untukmu. Tidak ada langkah yang sia-sia jika dilakukan dengan niat baik. Ingat itu." Iman mengangguk, dan dalam hati ia berdoa, untuk ibunya, untuk Rafael, untuk dirinya sendiri, dan untuk semua calon mualaf yang sedang menapaki jalan yang sama. Perjalanan ini belum selesai. Masih ada hari besar yang menanti. Masih ada air mata yang akan jatuh, pelukan yang akan menghangatkan, dan doa yang akan terpanjat ke langit. Namun kini, hati Iman tidak lagi gamang. Ia tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba yang berjalan menujunya dengan penuh keyakinan dan cinta. Dan disitulah, di tengah pergulatan yang penuh air mata, lahirlah harapan baru, bahwa cinta keluarga, persahabatan, dan iman bisa berjalan berdampingan, selama hati tetap lembut dan penuh kasih. Hari-hari menjelang ikrar syahadat semakin terasa berat namun penuh makna. Masjid besar di Manado itu mulai dipenuhi wajah-wajah baru setiap harinya. Ratusan calon mualaf berdatangan, sebagian berasal dari kota, sebagian dari kampung pesisir, bahkan ada yang datang dari pulau kecil di seberang. Mereka datang dengan hati yang bergetar, membawa kisah masing-masing, membawa harapan, ketakutan, juga keberanian. Di antara mereka, Iman berdiri dengan tatapan yang semakin mantap. Namun di balik keteguhan itu, ia tetap seorang anak yang masih memikirkan ibunya, dan seorang sahabat yang tidak ingin kehilangan persahabatan. Jalan menuju hidayah ternyata bukan hanya perkara keyakinan, melainkan juga perkara hati. Suasana masjid siang itu terasa hidup. Lantunan ayat-ayat Al-Quran terdengar lembut, diselingi dengan suara tawa kecil anak-anak yang bermain di pelataran. Namun di dalam aula besar masjid, suasana menjadi hening dan hikmat. Ustaz Rahman berdiri di depan para calon mualaf. Suaranya tenang namun menyentuh. "Anak-anakku," ucapnya, "hari-hari terakhir sebelum kalian bersyahadat bukan sekadar menunggu. Ini adalah masa di mana hati kalian akan diuji lebih keras. Ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan lingkungan, dan ada yang diuji oleh ketakutan dalam diri sendiri." Iman mendengar dengan sungguh-sungguh. Setiap kata terasa menyentuh hatinya. Ia tahu betul apa yang dimaksud dengan ujian itu, karena ia mengalaminya sendiri. Setelah sesi pembinaan selesai, Ustaz Rahman memanggil beberapa calon mualaf untuk berdialog lebih pribadi.
Tentu saja, Iman termasuk salah satunya. Iman, panggil Ustaz dengan senyum penuh kehangatan. Bagaimana keadaan ibumu sekarang? Iman menarik napas pelan. Alhamdulillah, Ustaz. Mama mulai sedikit tenang. Beliau masih berat, tapi sudah tidak lagi menahan Iman terlalu keras. Yang penting Mama tidak membenci Iman. Itu sudah sangat berarti. Ustaz Rahman mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Itulah cinta seorang ibu. Kadang terlihat keras, tapi sejatinya penuh takut kehilangan. Jangan berhenti mendoakannya. Jangan berhenti memeluknya. Kadang, keajaiban datang bukan dari debat, tapi dari kelembutan. Kata-kata itu menenangkan hati Iman. Ia semakin yakin bahwa keyakinan sejati tidak pernah bertentangan dengan kasih sayang. Sementara itu, Rafael juga semakin sering hadir di sekitar kehidupan Iman. Bukan sebagai penentang lagi, tapi sebagai sahabat yang ingin memastikan Iman tidak berjalan sendirian. Tetapi ia pun tidak bisa bohong pada dirinya sendiri. Hatinya ikut bergetar menyaksikan keteguhan sahabatnya. Bukan karena ia ingin pindah keyakinan, tetapi karena ia melihat sesuatu yang tulus dan suci dalam perjalanan ini. Suatu sore, Rafael kembali menemui Iman di dekat pantai, tempat mereka sering berbagi cerita. Ombak sore tampak lembut, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Iman, ujar Rafael sambil menatap lurus ke depan, aku mungkin masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang kamu rasakan. Tapi satu hal yang aku pelajari dari kamu, iman itu bukan dipaksa, tapi ditemukan. Dan aku lihat, kamu menemukannya dengan cara yang sangat jujur. Iman tersenyum hangat. Terima kasih, Raf. Kamu tidak tahu betapa pentingnya kehadiranmu. Banyak orang mungkin menjauh, tapi kamu tetap bertahan. Rafael tertawa pelan. Bagaimanapun, kamu tetap saudaraku, sahabatku. Tidak ada agama yang bisa memutuskan itu kalau hati kita tetap saling menjaga. Kata-kata itu sederhana, tapi sangat berarti bagi Iman. Ia tahu, Tuhan sedang menguatkannya melalui orang-orang yang mencintainya. Di rumah, Maria juga sedang bergulat dengan hatinya sendiri. Meski ia mulai mencoba menerima, tetap saja ada perasaan kosong yang sesekali muncul. Malam-malamnya dipenuhi renungan panjang. Ia sering duduk sendirian di kamarnya, memandangi foto Iman kecil yang dulu selalu ia gendong, lalu tiba-tiba air matanya jatuh. Apa Mama sudah cukup menjadi ibu yang baik? Tanyanya pada dirinya sendiri. Apa Mama sudah cukup menuntunnya? Namun setiap kali ia melihat Iman pulang dengan wajah tenang, membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, menemaninya ngobrol dengan penuh hormat, ia mulai belajar memahami bahwa jalan yang dipilih anaknya bukanlah jalan keburukan. Suatu malam, Maria mengetuk pintu kamar Iman. Boleh Mama masuk? Tanyanya lirih. Iman langsung berdiri dan mempersilakan ibunya duduk. Wajah ibunya terlihat lelah, namun matanya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Iman, kata Maria pelan, Mama ingin bilang satu hal. Mungkin Mama belum bisa mendukung sepenuhnya, tapi Mama melihat kamu berubah menjadi anak yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih penuh perhatian. Kalau itu yang membuatmu menjadi lebih baik, mungkin Tuhan memang punya cara lain untuk membimbingmu. Air mata menetes di pipi Iman. Ia menutup wajahnya sebentar, menahan haru yang tak bisa dibendung. Terima kasih, Mama. Iman tidak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Pelukan pun terjadi, hangat, lama, penuh air mata. Bukan pelukan perpisahan, melainkan pelukan penerimaan. Meski belum sepenuhnya, tapi itu sudah lebih dari cukup. Di masjid, entah bagaimana, kabar tentang keberanian para calon mualaf mulai menyebar. Banyak orang datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk mendoakan. Ada yang menatap kagum, ada yang terharu sampai menangis. Bahkan beberapa orang yang awalnya menolak kehadiran para calon mualaf, mulai melunak saat melihat keteguhan dan kelembutan mereka. Ustaz Rahman berdiri di tengah kerumunan suatu sore, menatap semua wajah yang penuh harapan itu, lalu berkata dengan suara bergetar, kalian bukan sekadar sedang memilih agama.
Kalian sedang memilih ketenangan jiwa. Tetapi ingat, Islam tidak datang untuk memutuskan kalian dari keluarga. Islam datang agar kalian berdiri dengan cinta yang lebih luas dan hati yang lebih lembut. Disinilah kalian belajar bahwa iman tidak boleh menjadikan seseorang keras, tapi justru semakin manusiawi. Iman mendengarnya sambil menahan air mata. Kata-kata itu terasa seperti doa yang hidup. Malam sebelum hari besar itu, Iman duduk sendirian di halaman rumah. Langit Manado dipenuhi bintang. Angin malam berhembus tenang. Ia memandang langit dengan hati yang penuh rasa syukur dan haru. Ya Tuhan, doanya dalam hati, jika ini jalan yang Kau tunjukkan, kuatkan aku. Jagalah Mama, jagalah Rafael, jagalah orang-orang yang aku cintai. Jangan biarkan langkah ini menjauhkan aku dari mereka. Tapi jadikanlah ini jalan untuk semakin mencintai mereka dengan cara yang lebih baik. Ia tersenyum kecil saat merasakan ketenangan menyelimuti dirinya. Seolah alam pun ikut menguatkan. Hari-hari terasa semakin dekat dengan waktu bersyahadat bersama ratusan calon mualaf lainnya. Masjid semakin ramai, namun hati Iman semakin tenang. Maria mulai berdamai dengan kegelisahannya. Rafael semakin kokoh berdiri sebagai sahabat sejati. Dan Ustaz Rahman selalu siap sebagai penuntun spiritual yang penuh kasih. Ini bukan hanya tentang persiapan akhir menuju syahadat. Ini tentang hati yang saling belajar memahami. Tentang cinta seorang ibu yang tak pernah padam meski goyah. Tentang sahabat yang perlahan luluh oleh ketulusan. Tentang seorang pemuda yang belajar bahwa iman bukanlah keberanian melawan, tetapi keberanian memeluk Tuhan, keluarga, sahabat, dan hidup itu sendiri. Dan di tengah perjalanan itu, Iman mulai benar-benar mengerti bahwa hidayah bukan sekadar sinar yang menyapa hati, tetapi perjalanan panjang yang dipenuhi air mata, pelukan, doa, dan keajaiban kecil yang datang satu persatu. Hari semakin mendekat menuju momen besar itu. Masjid mulai terasa berbeda. Bukan hanya karena ramai, tetapi karena udara seakan dipenuhi getaran haru yang sulit dijelaskan. Setiap langkah yang diambil para calon mualaf terasa seperti langkah menuju babak baru kehidupan. Begitu pula bagi Iman. Setiap malam ia merasakan campuran antara tenang, haru, dan degup cemas yang halus. Seolah hatinya terus mengingatkan bahwa sebentar lagi sejarah hidupnya akan berubah selamanya. Masjid kini dipenuhi wajah-wajah tegar. Ada yang datang bersama teman, ada yang sendirian, ada yang masih menahan tangis, ada yang membawa keluarga yang perlahan menerima. Ustaz Rahman berdiri di tengah ruangan aula yang besar, memandang mereka satu persatu dengan senyum yang lembut. "Anak-anakku," ucapnya dengan suara penuh kasih, "kalian hampir sampai. Tapi ingat, perjalanan setelah ini masih panjang. Syahadat bukan akhir, melainkan awal perjalanan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab, lebih lembut, dan lebih taat kepada Tuhan." Iman menyimak dengan seksama. Setiap kata terasa seperti pelukan hangat yang memeluk hatinya. Ia merasa seolah Tuhan benar-benar sedang menuntunnya melalui setiap detik yang ia jalani. Hari itu, setelah sesi pembinaan, Ustaz Rahman memanggil beberapa calon mualaf untuk sharing perasaan menjelang hari besar itu. Banyak yang berbicara sambil menangis. Ada yang menceritakan penolakan keluarga, ada yang berbicara tentang keajaiban hati, ada yang sekadar mengatakan bahwa ia hanya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Ketika giliran Iman tiba, suasana menjadi hening. "Nama saya Iman," ucapnya pelan namun tegas. "Saya datang bukan karena paksaan siapapun, bukan karena pengaruh siapapun. Saya datang karena hati saya yang meminta. Saya punya seorang ibu yang saya cintai. Beliau masih berat menerima keputusan saya, tapi saya percaya Tuhan tidak akan memisahkan hati anak dan ibunya jika keduanya saling mencintai." Suaranya mulai bergetar, namun ia tetap melanjutkan. "Saya tidak ingin perjalanan ini menjadikan saya jauh dari ibu saya. Saya justru ingin menjadi anak yang lebih baik. Dan jika ini benar jalan yang Tuhan ridai, saya yakin Tuhan akan menjaga hubungan kami. Saya hanya berharap satu hal, semoga Tuhan tidak hanya memeluk saya, tetapi juga memeluk hati ibu saya agar tetap hangat." Ruangan menjadi hening.
Banyak yang menunduk sambil menyeka air mata. Bahkan Ustaz Rahman pun tampak menahan haru. Masya Allah, ujar sang Ustaz pelan. Inilah yang indah dari iman. Ia tidak memutuskan cinta, tapi memperindahnya. Sementara itu, di rumah, Maria masih berada dalam pergulatan perasaan yang tak pernah benar-benar selesai. Meski hatinya sudah sedikit lebih lapang, tetap ada rasa pilu setiap kali ia mengingat bahwa sebentar lagi anaknya akan secara resmi memeluk keyakinan baru. Namun perlahan, ia juga mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat bagaimana iman semakin sabar, semakin sopan, semakin penuh perhatian. Tidak ada pemberontakan, tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah ketenangan yang lembut. Suatu sore, Maria duduk di ruang tamu, memandangi sebuah gaun Natal yang dulu selalu ia kenakan saat merayakan hari besar itu. Tangannya bergetar saat menyentuh kainnya. Tiba-tiba air mata menetes, bukan karena membenci keputusan iman, tapi karena ia merasa seolah hidupnya memasuki bab yang baru, bab yang ia belum siap, tapi harus dijalani. Saat itulah Iman pulang. Ia melihat ibunya sedang duduk termenung, lalu mendekat pelan. "Mama," panggilnya lembut. "Iman sudah pulang." Maria tersenyum tipis, meski jelas wajahnya menyimpan duka yang ia sembunyikan. "Mama lagi teringat masa kecilmu. Dulu, setiap Natal, kamu selalu paling semangat. Kamu lari ke sana-sini, tertawa, dan selalu bilang Mama adalah hadiah paling indah yang Tuhan kasih." Iman terdiam. Hatinya langsung terasa nyeri. "Dan sekarang," lanjut Maria dengan suara bergetar, "kamu ada di jalan yang berbeda. Mama tidak marah. Mama cuma belajar menerima kenyataan bahwa anak Mama tumbuh, memilih, dan mengikuti hatinya sendiri." Iman duduk di sampingnya. Iman mungkin memilih jalan yang berbeda, tapi rasa sayang Iman ke Mama tidak pernah berubah. Justru semakin besar. Iman ingin Mama tetap ada dalam hidup Iman, dalam doa Iman, dalam setiap langkah. Air mata Maria pecah. Ia menutup wajahnya sambil menangis pelan. Iman pun memeluk ibunya erat. Pelukan itu bukan pelukan perpisahan keyakinan, melainkan pelukan yang memperteguh cinta. Sementara itu, Rafael juga sedang berjuang dengan batinnya sendiri. Beberapa hari terakhir ia sering termenung. Ia melihat perjalanan Iman bukan dari sisi agama semata, tapi dari sisi kemanusiaan. Ia melihat keberanian yang luar biasa. Ia melihat keteguhan hati yang jujur. Dan yang paling membuatnya terharu adalah Iman tidak pernah memutus persahabatan mereka. Suatu malam, Rafael mendatangi rumah Iman. Maria membukakan pintu dan menyambutnya hangat seperti biasa. "Rafael," ucap Maria, "kau memang anak baik. Terima kasih karena masih tetap jadi sahabat Iman." Rafael tersenyum tipis. "Tante, Iman bukan hanya sahabat. Ia seperti saudara. Saya tidak akan kemana-mana." Ketika Rafael dan Iman duduk di teras, suasana terasa tenang. Lampu jalan menyala lembut, dan suara malam terasa menenangkan. "Iman," kata Rafael pelan, "aku ingin jujur. Di awal aku benar-benar menentangmu. Aku takut. Aku marah. Aku merasa kamu berubah. Tapi sekarang, yang berubah justru pikiranku." Iman menatapnya penuh perhatian. "Sekarang aku sadar," lanjut Rafael, "iman itu bukan soal menang atau kalah. Bukan soal siapa yang lebih benar. Iman itu tentang kejujuran hati. Dan kamu sudah jujur dengan hatimu. Aku tidak punya alasan lagi untuk menentangmu. Yang ada sekarang, aku hanya ingin berdiri di sampingmu." Dada Iman terasa hangat. Matanya memerah. "Terima kasih, Raf. Kamu tidak tahu betapa berarti kata-kata itu untukku." Rafael menepuk bahunya. "Kalau nanti hari itu tiba, aku ingin ada di sana. Mungkin aku hanya bisa berdiri di luar masjid. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah pergi dari hidupmu." Hari demi hari berjalan. Persiapan menuju ikrar semakin matang.
Masjid mulai mempersiapkan tempat untuk ratusan calon mualaf yang akan bersyahadat bersama. Spanduk, pembagian tempat, dan persiapan acara dilakukan dengan rapi. Namun yang paling terasa adalah atmosfer kehangatan dan cinta yang seolah menyelimuti semua orang yang terlibat. Ustaz Rahman semakin sering tersenyum haru setiap kali melihat wajah-wajah penuh harapan itu. "Setiap dari kalian membawa cerita," katanya suatu sore. "Dan setiap cerita itu akan menjadi bukti bahwa hidayah adalah hadiah, bukan paksaan. Kalian bukan hanya akan memulai lembaran baru, tapi juga akan menjadi saksi bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih hati untuk disentuhnya." Iman merasa kalimat itu seakan ditujukan langsung untuk dirinya. Ia mengusap dadanya pelan, seolah memastikan bahwa hatinya benar-benar sudah siap. Malam menjelang hari itu, Iman duduk di halaman rumah lagi, memandangi langit Manado yang bertabur bintang. Maria diam-diam keluar dan duduk di sampingnya. Mereka tidak banyak bicara pada awalnya. Hanya duduk berdampingan, menikmati keheningan yang penuh makna. "Iman," kata Maria akhirnya, "besok mungkin langkah besar dalam hidupmu dimulai. Mama mungkin belum sepenuhnya kuat, tapi Mama ingin bilang sesuatu." Iman menoleh, menunggu kalimat itu dengan jantung berdegup. Tidak peduli apapun yang terjadi, Mama tetap ibumu, dan kamu tetap anak Mama. Itu tidak akan berubah hanya karena perbedaan keyakinan. Kamu tetap darah Mama, tetap hidup Mama. Air mata Iman langsung jatuh. "Terima kasih, Mama." Malam itu, mereka duduk lebih lama daripada biasanya. Tidak dengan perdebatan, tidak dengan amarah, hanya dengan cinta dan doa dari dua hati yang saling mencintai walau berada dalam dua keyakinan yang berbeda. Di saat yang sama, Rafael berada di rumahnya, memandang langit yang sama. Ia tersenyum sendiri sambil berbisik, "Iman, kamu bukan hanya sahabat, kamu adalah pelajaran berharga tentang arti keteguhan." Dan di masjid, Ustaz Rahman sedang duduk sendirian, memandang saf kosong yang besok akan dipenuhi ratusan calon mualaf. Dalam hatinya, ia berdoa lirih agar setiap langkah mereka dipermudah, setiap air mata mereka bernilai pahala, dan setiap pergulatan hati mereka diganti dengan ketenangan. Subuh itu Manado terasa berbeda. Udara yang biasanya hangat kini membawa sejenis getaran halus yang sulit dijelaskan. Jalanan masih sepi, tapi langit tampak seperti menahan napas. Di depan masjid besar itu, lampu-lampu menyala lembut, menerangi halaman yang perlahan mulai dipenuhi manusia. Bukan kerumunan biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang datang membawa kegelisahan panjang, luka yang pernah disembunyikan, sekaligus harapan yang lama dicari, ketenangan iman. Di antara ratusan orang itu, Iman berdiri dengan jantung berdegup kencang. Matanya berkaca-kaca melihat wajah-wajah penuh keyakinan di sekitarnya. Ada ibu-ibu yang memeluk anaknya, ada remaja yang menangis pelan, ada bapak-bapak yang menahan air mata namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan gejolak dalam hati. Semuanya berkumpul karena satu hal, mereka merasa telah menemukan kebenaran yang selama ini dicari. Namun bagi Iman, hari itu bukan hanya tentang dirinya. Hari itu adalah tentang keberanian untuk berdiri teguh pada keyakinan, tanpa membenci masa lalu dan tanpa merendahkan agama yang pernah ia anut. Hari itu adalah tentang cinta yang tidak lagi bertabrakan dengan iman. Di sisi lain halaman masjid, Maria berdiri dengan langkah yang ragu. Ia datang bukan sebagai pendukung sepenuhnya, tapi sebagai seorang ibu yang takut kehilangan anak. Ia menggenggam tasnya kuat-kuat, seolah rasa takutnya terikat di sana. Ia memandang Iman dari kejauhan. Air mata tak tertahan. Bukan lagi air mata marah, tapi campuran rasa khawatir, cinta, dan sedikit rasa kalah. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang pelan-pelan muncul dalam hatinya, keikhlasan. Rafael berdiri tidak jauh dari Maria. Lelaki itu menatap suasana hening namun penuh haru itu dengan napas berat. Jika beberapa bulan lalu ada yang mengatakan ia akan berdiri di masjid, menyaksikan sahabat terbaiknya bersyahadat, Rafael pasti akan menertawakan. Tapi hari ini, ia ada di sana. Tidak lagi dengan hati yang keras,
melainkan hati yang sudah patah lalu Allah lembutkan kembali. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rafael berdoa tanpa suara, tanpa hafalan, hanya dengan hati. Ustaz Rahman berdiri di depan masjid, memandang kerumunan itu dengan mata yang tak kalah berkaca-kaca. Ia sebenarnya terbiasa membimbing para mualaf. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan 1-2 orang. Ini bukan sekadar acara keislaman biasa. Ini adalah gerakan hati yang datang bersamaan, yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menarik napas panjang lalu mengangkat mikrofon. "Saudara-saudaraku," suaranya bergetar namun tegas. "Hari ini adalah hari yang akan dikenang oleh langit. Hari yang akan kita kenang sebagai saksi bahwa Allah membimbing siapa saja yang Dia kehendaki. Kalian datang bukan karena paksaan, bukan karena kepentingan duniawi, tapi karena kalian mencari kebenaran, dan Allah membimbing langkah kalian ke sini." Isak tangis pelan mulai terdengar dari berbagai sudut. Ustaz Rahman melanjutkan, "Kita tidak datang ke sini untuk membenci masa lalu. Kita tidak datang untuk merendahkan keyakinan orang lain. Kita datang karena Allah telah mengetuk pintu hati kita, dan kita memilih untuk membuka pintu itu." Iman menundukkan kepala. Setiap kata Ustaz Rahman terasa menusuk langsung ke dalam dada. Ia teringat perjalanan panjangnya, malam-malam gelisah, diskusi tanpa henti dengan Rafael, tangisan Maria, keberanian mengambil keputusan, dan kuasa Allah yang menenangkan hatinya. Saat itulah, Ustaz Rahman mempersilakan semua calon mualaf berdiri dalam satu barisan besar. Ratusan orang itu berbaris rapi, saling bergandengan tangan, saling menguatkan satu sama lain. Beberapa di antara mereka gemetar, sebagian menangis, sebagian lainnya menatap langit seolah ingin berkata, "Ya Allah, inilah aku yang datang padamu." Iman berada di tengah barisan. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki parubaya yang menangis tersedu-sedu. Di sisi lain berdiri seorang gadis muda yang menggenggam tasnya erat sambil menahan tangis. Iman merasa kecil sekali di tengah momen besar ini, namun justru disitulah ia merasakan kedekatan dengan Allah. Ustaz Rahman lalu berkata lembut, "Baiklah, sekarang ikuti ucapan saya. Kita mulai dengan kalimat yang dimuliakan langit dan bumi. Kalimat yang membuat seorang hamba mengikatkan dirinya kepada Tuhannya." Suasana hening total. Bahkan angin pun terasa berhenti. Ratusan suara kemudian mengikuti. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah." Suara mereka pecah. Tidak sempurna, tidak serempak, tapi justru itulah yang membuatnya terasa hidup. Tangisan terdengar di berbagai sudut. Ada yang suaranya bergetar hebat. Ada yang berhenti di tengah kalimat karena tak kuasa menahan haru. Namun semuanya melanjutkan dengan penuh kesungguhan. "Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Begitu kalimat terakhir selesai diucapkan, seakan sesuatu runtuh dari dada ratusan manusia itu. Tangis pecah. Pelukan terjadi di mana-mana. Ada yang sujud. Ada yang menengadah ke langit sambil menutup wajah. Ada yang tertawa sambil menangis. Ada yang berulang kali mengucap, "Alhamdulillah," dengan suara bergetar. Iman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa ringan. Rasa takutnya hilang. Rasa gelisahnya lenyap. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang selama ini ia cari. Rafael berdiri terpaku. Dadanya bergetar hebat menyaksikan pemandangan itu. Ia memandang Iman lama sekali. Dan tanpa ia sadari, air mata jatuh juga dari matanya. Bukan karena kehilangan sahabat, tapi karena ia menyadari bahwa sahabatnya kini tidak lagi bingung. Iman terlihat lebih hidup daripada sebelumnya. Maria tetap berdiri di tempatnya. Ia gemetar. Ia menyaksikan anaknya mengangkat kedua tangan sambil menangis bahagia. Hatinya terasa seperti ditarik dua arah. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Tapi yang keluar justru tangis yang tak bisa ia tahan lagi. Pelan-pelan ia melangkah mendekat.
Iman menoleh dan melihat ibunya. Dunia seolah berhenti. "Ma." Suara Iman bergetar. Maria mencoba tersenyum meski wajahnya basah air mata. "Kamu sudah memilih jalanmu, Nak." Iman langsung memeluk ibunya erat-erat. Tangis keduanya pecah. Tapi bukan lagi tangis pertengkaran. Bukan tangis perpecahan. Itu adalah tangis kejujuran. Tangis seorang ibu yang akhirnya memilih mencintai anaknya tanpa syarat. Meskipun jalan mereka tak lagi sama. "Aku hanya takut kehilangan kamu," bisik Maria lirih. "Ma, kamu tidak kehilangan aku. Aku tetap anak Mama. Aku tetap mencintai Mama. Hanya kini aku semakin yakin bahwa Tuhan itu satu, dan aku ingin mendekat padanya," jawab Iman sambil terisak. Maria memejamkan mata. Air matanya jatuh lagi. Namun kini ia tidak merasa kosong. Ia merasa lega. Ia melihat ketulusan nyata di mata anaknya. Ia melihat kebahagiaan yang tulus. Dan seorang ibu, pada akhirnya hanya ingin anaknya bahagia. Rafael mendekat, menggenggam bahu Iman kuat-kuat. "Kau gila, kau bikin aku nangis," katanya mencoba bercanda. Tapi suaranya pecah. Iman tertawa sambil menangis. "Terima kasih karena kamu tetap ada." Rafael menatapnya lama. "Aku belum tahu kemana jalan imanku akan berlabuh. Tapi melihatmu hari ini, aku jadi sadar satu hal. Kebenaran itu tidak selalu membuat orang keras. Kadang justru membuat orang lebih lembut. Dan aku bangga sama kamu, Men." Ustaz Rahman lalu mendekati mereka. Ia menepuk bahu Iman dengan penuh kebapakan. "Selamat datang, bukan hanya ke dalam Islam, tapi ke dalam ketenangan. Mulai hari ini, kalian bukan hanya Muslim. Kalian adalah bagian dari keluarga besar yang akan saling menjaga." Mata Iman kembali berkaca. Hari itu, langit Manado menyaksikan sesuatu yang langka. Bukan sekadar perpindahan agama, tapi perjalanan hati. Perjalanan pencarian. Perjalanan keberanian untuk memilih jalan yang diakini, tanpa membenci siapapun. Hari itu, Maria belajar tentang ikhlas. Rafael belajar tentang ketulusan. Ustaz Rahman belajar bahwa hidayah tidak pernah bisa ditebak. Dan Iman, akhirnya benar-benar menemukan makna namanya sendiri. Hari itu bukan hanya hari syahadat. Hari itu adalah hari ketika cinta, keyakinan, dan keberanian bertemu, dan menghasilkan sesuatu yang indah, kedamaian. Dan di tengah keramaian yang penuh air mata itu, Iman menatap langit dan berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah membimbingku ke sini. Aku mungkin baru melangkah, tapi aku akan menjaga nikmat ini sekuat yang aku bisa." Langit tetap diam. Namun hati semua orang yang hadir terasa menjawab dengan damai.